Prompat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sanak pandanga kembali lagi bersama saya Faradila Arifia ya di edisi hari ini, hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025. Dan spesial edisi sanak pandanga Minang Kreatif hari ini ya. Kita kedatangan narasumber, ada Ibu Elva Rahma SOS MIKOM PhD, merupakan dosen perpustakaan ilmu informasi dari Universitas Negeri Padang, dan kita akan membahas topik merawat etika pergaulan di ruang publik dan digital. Dan sanak pandanga di studio kita sudah bersama dengan narasumber kita. Langsung saja kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dila. Iya, gimana Ibu kabarnya malam hari ini, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Boleh Bu diarahin mic-nya sedikit nih Bu, biar lebih kedengaran jelas. Oke. Aduh, Ibu tambah cantik aja malam hari ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Dila. Alhamdulillah. Iya Ibu, karena sanak pandanga Bu Elva ini dulu dosen Dila nih semasa kuliah. Dan nanti kita akan berbicara ya tentang topik merawat etika pergaulan di ruang publik dan juga digital. Nah Bu Elva, ini sebenarnya boleh dikasih gambaran dulu nggak sih Bu, etika ini sebenarnya apa sih? Kan kalau kita untuk etika ini kan kita sama-sama tahu ya Bu, etika tuh tingkah laku, perilaku. Nah sebenarnya kalau untuk etika ini apa nih Bu definisinya? Iya, kalau kita lihat di etika pergaulan ya, sesuai dengan tema di ruang publik ini, di ruang publik tentunya digital ya, itu adalah tata krama, norma, sikap yang seharusnya dijaga ketika berkomunikasi, terutama berhubungan dengan atau berinteraksi dengan orang lain. Oke, jadi kalau misalkan kita untuk berinteraksi, kita harus menjaga etika norma ya Bu, jangan asal bicara ya Bu ya. Terutama apalagi era sekarang ya, digital di ruang publik ya, yang berkaitan dengan media sosial, online, plafon digital dan sebagainya. Oke, jadi untuk sanak pandanga ya, kita kalau misalkan selain berinteraksi langsung nih, berbicara tentang etika, kita di media sosial juga harus beretika ya Bu ya. Oke, nah kalau untuk yang dimaksud dengan etika pergaulan di ruang publik dan digital ini bagaimana nih Bu Elva? Ini sebenarnya berkaitan dengan prinsip norma, nilai yang mengatur perilaku individu, terutama berkaitan dengan berinteraksi dengan masyarakat, berkomunikasi, kemudian termasuk beraktivitas di dunia maya. Apalagi cenderung kita sering menggunakan plafon-plafon digital ya sekarang. Oke, iya. Karena rata-rata nih Bu, khususnya apalagi Gen Z itu udah pasti punya sosmed ya Bu ya, kayak Instagram, TikTok, dan sebagainya gitu. Jadi untuk sanak pandang kita harus memperhatikan etika ketika bermedia sosial. Oke. Nah, kalau misalkan untuk pentingnya nih Bu, apa sih pentingnya menjaga etika dalam pergaulan di ruang publik dan juga digital? Ya, ini karena kita hidup tentunya berdampingan ya, kemudian berinteraksi dengan banyak orang. Tentunya orang-orang ini tentunya berbeda, mulai karakter, agama, suku. Nah, jadi untuk menghindari terjadinya konflik, maka kita harus menjaga etika. Mulai dari misalnya bagaimana kita menciptakan suasana yang harmonis, damai, kemudian juga misalnya salah satu contoh kita di ruang publik, misalnya antri. Nah, kita budayakan antri. Kalau kita nggak membudayakan antri, bayangkan nyerobot orang. Bayangkan efek dari tingkah laku kita tadi. Oke, tapi bisa berantem ya Bu ya? Iya, bisa. Oke, bisa ada mulut nih kalau misalkan di ruang publik kita nyerocos masuk aja ya Bu ya. Boleh. Iya, nggak boleh ya sanak pandanga ya. Oke. Termasuk ini melindungi hak dan kenyamanan orang lain juga menjadi salah satu hal yang harus kita lakukan. Oke. Misalnya berteriak, ngomong keras-keras di ruang publik ya, tentunya mengganggu kenyamanan orang lain. Oke, jadi karena setiap orang ini juga memiliki hak untuk tenang, untuk nyaman ya Bu ya. Iya.
Oke, jadi untuk kita nih harus menjaga etika dimanapun, baik di ruang publik ataupun di ruang digital. Oke, nah kalau misalkan kita amati nih Bu, untuk saat ini ya, etika di ruang publik dan digital ini, itu menurut Ibu udah ideal atau ada permasalahan nggak nih Bu Elva? Ya kalau perilaku etik yang terjadi itu biasanya di ruang publik digital ya, kan kita lihat banyak sering pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Misalnya contohnya penyebaran hoak, berita palsu, kemudian yang sekarang lagi marak-maraknya cyberbullying ya, atau perundungan cyber ya. Iya, Nah, itu kan cyberbullying. juga menjadi problematika tersendiri, terutama di kalangan remaja, bisa penghinaan, ancaman, sampai nanti bisa merusak secara psikis ya. Nah, itu contohnya. Oke. Atau pencemaran nama baik, nah, itu kan juga sekarang jadi marak. Kemudian pelanggaran privasi, misalnya data-data, kebocoran data dan sebagainya, sampai ke tahapan plagiat, menyebar, men-share data yang tidak mencantumkan pemiliknya. Oke. Misalnya ngambil foto orang lain digunakan untuk hal-hal yang tidak baik misalnya. Oke. Jadi kalau untuk di media sosial juga ada ya Bu ya, kayak cyberbullying ya. Karena terkadang tuh ada orang yang komen-komen jahat ya Bu ya. Dan juga tadi seperti yang Ibu utarakan itu mengganggu psikis. Iya. Oke. Karena ada beberapa juga yang orang-orang itu emang gak kuat mentalnya untuk di komen-komen yang negatif ya Bu ya. Oke. Nah berarti kalau untuk saat ini memang ada ya Bu ya permasalahan seperti itu ya Bu ya, di ruang-ruang digital ya Bu ya. Banyak ya sekarang. Termasuk Oke. pengambilan foto dan sebagainya. Maka ada mahasiswa yang meneliti tentang yang hobi men-share foto-foto. Nah, itu kalau dia pengetahuan tentang dampak men-share foto itu kurang baik, mereka tidak akan lakukan, terutama untuk anak-anak. Tapi kalau orang yang ada juga sebagian orang yang memang itu senang untuk berbagi foto dan sebagainya. Tapi ada orang yang sudah membatasi karena ketakutan tadi, disalahgunakan foto anak-anak. Iya, oke. Tapi kalau misalkan untuk di era sekarang ini kita tuh harus lebih bijak juga ya Bu ya sebagai pengguna media sosial ya Bu ya. Oke. Nah, untuk saudara pandangan yang ingin bergabung ya atau yang mau nanya-nanya, boleh di telepon 8124114 atau di WhatsApp 0811660924. Oke, kita terima telepon dulu ya Ibu ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, terputus ya, silakan ditelepon kembali bagi sanak pandangan yang ingin bertanya kepada narasumber kita. Ada Bu Elva Esos MIkom PhD, merupakan dosen perpustakaan ilmu informasi Universitas Negeri Padang, dan juga dengan topik merawat etika pergaulan di ruang publik dan digital. Tapi BTW ini Bu Elva juga nggak dosen di UNP aja ya Bu ya, juga ada di universitas lain ya Bu ya? Iya, universitas terbuka. Oh, universitas terbuka. Namanya Oke. tutor. Tutor. Oke, kita terima telepon ya Bu ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Betul. Oke, silakan perkenalkan dan pertanyaannya. Iya, ya dari samping. Dia kalau Ibu siapa nih dia? Bu Elva. Apa? Bu Elva. Bu saya ya. Ini nggak ada resikonya ini. Bahwa kayak ketemukan ada. Nggak ada. Biasanya ada ini keungguan nih. Iya, lagi ya kadang ada kadang enggak. Iya, kalau bisa kalau ada obrolan kayak gini. Oh, kita live di YouTube ini sih. kayak Kita gitu live ya. di YouTube. Kalau aku, Kita live di YouTube. Oh iya, jadi kalau misalnya ini kan sudah, nah sebelum ini ngomong, jadi nanti pas buka lagu tuh. Oh iya, langsung pertanyaannya ya. Iya. Kita waktunya terbatas. Iya Bu, ya. Ini Bu ya, masalah apa tuh yang saya tanyakan ini, berita-berita bohong ini kan banyak ya Bu ya, yang beredar di mana-mana. Akhir-akhir ini saya sering dilihat di TikTok, mungkin Kak dia sudah tahu juga ya, informasi sekarang
banyak meramal. 2 minggu lagi akan terjadinya Bukan itu saya satukan tengah kiamat kan. Jadi saya tidak berani komen. Ini maraknya penipuan ini, saya juga akhir-akhir ini juga takut mendengar isu-isu bahwa kedatangan Dajjal akan datang. Mungkin Kak Dio sudah nonton juga itu video akan terjadinya kiamat-kiamat kayak itu di TikTok ini. Apakah video semacam ini menurut Kak Dio dan Ibu, apakah ini bohong atau bagaimana? Karena selama ini saya sudah berapa agak ini sering keluar video Imam Mahdi sudah datang. Ada yang menyatakan seperti itu, dan kalau iya Imam Mahdi sudah datang, sisinya apa? Itu banyak orang tanya kan, apa sisi Imam Mahdi? Kan kalau saya berdebat soal agama, saya juga bisa menyampaikan hal itu. Orang masih banyak bertanya apakah itu konten-konten yang bagaimana. Karena ini kan digital kan banyak sekarang ya. Kalau sudah terjadi nanti bohong atau apa segala macam, bohong atau mereka langit itu sudah jatuh, otomatis teknologi itu akan tidak ada lagi, itu kan. Untuk pertanyaannya gimana? Ya pertanyaannya bagaimana cara kita menyikapi video-video semacam ini. Kalau akhir-akhir ini Kak Dia, aku memang betul-betul takut akan kejadian bukan kiamat-kiamat kayak gitu Kak Dia. Itu ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya seperti ini Bu. Jadi kan kalau untuk di media sosial ya, seperti di TikTok dan juga Instagram, itu ada beberapa video yang menunjukkan bahwa kiamat sudah dekat atau Dajjal udah mau datang gitu. Nah kita nih sebagai pengguna media sosial itu bagaimana sih cara menyikapi hal yang seperti ini? Seperti itu pertanyaannya Bu. Ya, maka masyarakat juga diedukasi untuk bisa menyaring informasi sesuai dengan sumbernya. Nah, kita lihat dulu sumbernya dari mana. Nah, kemudian logis nggak ya informasi yang disampaikan itu. Nah, kadang orang kan untuk membuat konten supaya banyak yang mengikuti, like dan sebagainya, kan dia membuat hal-hal yang bertentangan dengan yang sebenarnya. Nah, itu teman kita dituntut untuk arif dengan melek literasi digital. Nah, jadi kita tidak murni percaya saja dengan informasi yang kita lihat, tapi kita cek and recheck, ini benar nggak. Nah, kemudian kita kan juga sering kalau nggak dikirim ini berita ini nggak diteruskan, nanti kita dapat musibah atau apa. Percaya nggak dengan itu? Ternyata toh kak kita kirim nggak apa-apa. Jadi kecerdasan masyarakat untuk melihat informasi yang beredar itu bisa dipercaya atau tidak. Berarti ini tergantung dari kita pengguna media sosial ya Bu ya. Karena kalau untuk kiamat dan Dajjal itu hanya Allah yang tahu ya, hanya Tuhan yang tahu. Kalau kita nggak tahu, dan kita juga harus memperhatikan ya portal-portal berita mana yang bisa kita percayai ya Bu ya. Salah satunya tuh kita juga bisa lihat di portal berita kita tuh rri.co.id. Jadi kalau misalkan untuk portal beritanya itu udah akurat, udah valid, itu insya Allah beritanya tuh nggak hoax ya Bu ya. Udah bisa diuji kebenarannya gitu. Gitu ya pendengar Fitro untuk jawabannya. Jadi tergantung gimana pengguna media sosial untuk mengedukasi arif dalam bermedia sosial. Nah ini kalau misalkan kita lihat kasusnya nih Bu, apa sih kasus perilaku yang nggak etis nih yang terjadi di ruang publik dan juga ruang digital saat ini? Ya, misalnya kalau di ruang publik ya budaya antri tadi, kemudian mengganggu ketenangan orang lain, kemudian buang sampah sembarangan, itu kan contoh-contoh perilaku yang di ruang publik. Kalau di media digital itu seperti tadi, penyebaran informasi hoak, menyampaikan berita-berita yang tidak benar, palsu, membocorkan data, kemudian melanggar hak cipta, termasuk bullying tadi, perilaku-perilaku penyimpangan tadi, yang akhirnya merusak
termasuk menyebarkan gambar-gambar yang tidak pantas diperlihat. Misalnya kecelakaan atau peristiwa pembunuhan tapi nggak di blur. Nah, itu kan contoh-contoh yang seperti itu. Oke, tapi kadang kalau misalkan untuk perilaku yang nggak etis nih Bu, kayak misalnya nih komen-komen negatif nih Bu, kadang kan kita ada nih melihat ya Bu ya, sama-sama kita tahu itu ada beberapa yang kayak misalnya artis gitu ya, atau bahkan pemerintah itu sering nih ada komen-komen negatif. Nah itu bagaimana nih menurut pandangan Ibu? Nah itu yang pendapat-pendapat mereka. Kita nggak tahu mana yang benar atau tidak ya. Nah, itu kan ada yang dalam istilahnya kritik dan ujaran kebencian. Nah, itu sebenarnya kalau kritik kan tujuannya untuk membangun. Tapi kalau ujaran kebencian yang disampaikan itu kan tujuannya ya menjatuhkan lawan, kemudian menyerang dan sebagainya. Nah, jadi maka kita lihat dulu kasusnya seperti apa. Kan ada juga orang yang tujuannya memang untuk membangun, tapi kita bisa melihat dari cara menyampaikannya, nilai-nilai yang disampaikannya. Tapi kritik dengan dengan ujaran kebencian kan berbeda. Walaupun nilainya tuh satu positif, satu negatif. Nah, kalau yang bagus tuh kan sebenarnya yang kritik tadi, tujuannya untuk membangun. Oke, karena kalau untuk kritik bisa jadi evaluasi diri juga ya Bu ya. Oke, kita terima telepon lagi ya. Sanak Pandanga, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Dia masih tadi juga Kak Dila. Oke, sekarang pertanyaannya juga ya. Nanti aku menanggapi sekaligus menyampaikan tambahan juga. Itu kalau mungkin Kak Dila sudah mendengar ya, mendengar juga itu. Ini kan sumber kan tak tahu. Sumbernya yang aku temukan itu Kak Dila dari Ustaz Zulkifli, Ustaz Asyid Zaman. Itu beliau sering menyampaikan ceramah-ceramah kayak gitu. Jadi acara ini semenjak aku mendengarkan ceramah Ustaz Zulkifli ini sudah kemana-mana aja kan, lain ada yang menyampaikan hal seperti itu. Tapi kalau sumbernya kalau Ustaz kan dia pasti ceramahnya memang betul-betul terjadi kan. Tapi yang aku ingin tanyakan ini Kak Dia sama Ibu, yang saya maksud ini kan sumber kan dari Ustaz Zulkifli, Ustaz yang sering menyampaikan ceramah hari kiamat. Mungkin Kak Dia sudah mendengar juga ceramah itu mungkin Kak Dia ya. Kalau misalnya sumbernya dari mereka dan mereka kan tidak meramal. Kalau andaikan itu meramal kan itu kita harus diwaspadai. Karena acara ini ya Kak Dia ya kan kita tahu ya, dan ini baru sudah sebulan ini aku mendengar Kak Dia musim haji di musim panas ini adalah di tahun ini adalah tahun terakhir karena tahun depan kita akan menghadapi musim haji di musim dingin. Pertanda bahwa Imam Mahdi sudah turun. Artinya tanda-tanda kiamat tinggal menunggu bukan kejadian lagi. Ini yang akhir-akhir ini memang aku takuti. Itu tujuan mereka itu meramal seperti itu apa? Itu Kak Dia Ibu. Tapi saya mohon apakah itu tujuannya mengakuti atau agar untuk keluar saja di TikTok, karena konten tentang kiamat kayak gini itu kan orang pada takut semua kan. Kalau mungkin orang tidak mau lagi buka TikTok, takut isi tentang kiamat aja. Aku ya jujur aja Kak Dia, akhir ini isi aku ya di TikTok ini akan mau ya ini ya mau nonton Kak Dia ya TikTok di perempat kan itu isinya aku ya lewat TikTok ini tentang hari kiamat semua akhir ini. Ini mungkin Kak Dia sudah
dengar juga aku cerita-cerita kiamat itu di mana-mana kan. Jadi aku mohon kat dia kalau di podcast lagi ini sumbernya dari Ustaz Zulkifli. Aku mungkin orang tu entah bagaimana penyampaiannya lagi. Jadi agak aku buat kita. Itu aja kat dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk pertanyaan dari Fitro tadi ya, itu kalau misalkan terkait kiamat atau apa kita sama-sama nggak tahu ya Bu ya, karena itu adalah rahasia dari Allah gitu. Kalau misalkan untuk informasi-informasi seperti itu bukan dari topik kita. Jadi topik kita itu lebih ke merawat etika pergaulan di ruang publik dan digital gitu. Jadi bagaimana nih etika kita di ruang publik, bagaimana kita perilaku kita di publik, dan juga kita lebih arif di media sosial seperti itu. Ada tambahan Bu Elva? Ya, betul yang Dila sampaikan. Kemudian kalau berkaitan dengan ciri-ciri kiamat dan sebagainya, itu kan memang sudah ada di ajaran agama kita. Kalau kita melihat kan banyak yang sudah ada, tapi tinggal kita memfilter lagi kapannya, itu kita nggak bisa tahu kapannya. Kita nggak tahu kapan terjadinya kiamat gitu, karena itu emang udah rahasia dari Tuhan ya gitu. Jadi topik kita ini lebih bagaimana cara kita merawat nih, menjaga etika kita, perilaku kita, pergaulan kita di ruang publik dan juga digital. Seperti itu ya Sanak Pandanga. Jadi yang ingin bertanya silakan di telepon 812414 atau di WhatsApp 0811660924. Nah, Bu Elva tadi juga sempat menyinggung ya, itu ada dua pendapat antara negatif dan positif. Itu ada ujaran kebencian dan juga kritik yang membangun. Nah, ini sebenarnya apa sih perbedaannya nih Bu Elva antara ujaran kebencian dan juga kritik yang membangun? Ya, kalau dilihat itu kan bisa ciri-cirinya ya, mulai nilai-nilai, cara bahasa penyampaiannya, kemudian juga istilahnya kelompok orang atau kelompok yang dituju itu berbeda. Misalnya kalau berkaitan dengan kritik yang membangun, pasti dia tujuannya untuk memperbaiki, memberi masukan dan menyampaikan untuk perbaikan, isinya ke isinya, bukan ke individunya yang diserang, ke kontennya yang ingin diperbaiki. Misalnya dia ingin mengkritik pemerintah, tapi dia bukan orangnya, tapi mungkin program kerjanya dan sebagainya. Tapi kalau ujaran kebencian dia nembak orangnya. Seperti itu kira-kira. Kemudian kalau di ciri-ciri yang lain bisa juga misalnya kalau ujaran kebencian itu dia biasanya kan menghina, merendahkan. Itu contoh-contohnya. Kalau di aspek yang lain misalnya kalau ini kan memang tujuannya hanya mengkritik isinya, tapi tidak memaksud untuk membenci orangnya. Kira-kira seperti itu. Jadi bisa kita bedakan ya Bu, dari mungkin dari kalimatnya juga bisa bahasa, kita lihat ya Bu. Kalau yang tadi menggunakan bahasa yang sopan, tapi kalau ujaran kebencian bahasanya nggak sopan lagi. Mungkin sudah menggunakan kasar, menghina dan sebagainya. Mungkin kalau untuk ujaran kebencian mungkin udah lebih ke nyerang personal ya Bu ya, lebih ke pribadi. Jadi seperti itu ya Sanak Pandanga, cara kita membedakan nih antara kritik yang membangun dan ujaran kebencian di ruang digital. Karena kalau misalkan untuk kritik ini, apalagi untuk membangun, itu malah lebih positif gitu, bisa jadi evaluasi untuk perbaikan ke depannya ya Bu ya. Nah ini Bu Elva, sebenarnya siapa sih yang paling bertanggung jawab nih Bu dalam menjaga etika pergaulan di internet? Ini individu kah, pemerintah, atau platform digital? Semuanya sama-sama mempunyai tanggung jawab berkaitan dengan menjaga etika pergaulan di dalam media digital ya. Jadi individu bertanggung jawab, pemerintahan bertanggung jawab, platform digital itu sendiri juga bertanggung jawab. Cuman yang membedakan adalah peran dan porsinya berbeda. Misalnya kalau kita sebagai individu nih, apa yang kita lakukan, apa yang kita tulis, kita unggah, kita bagikan, itu kita seleksi. Nggak sembarang menulis, nggak sembarang mengunggah, dan juga nggak sembarang menyebarluaskan. Kalau bagi pemerintahan, tentunya dia juga punya istilahnya, dia punya tanggung jawab berkaitan dengan regulasi.
Contohnya ada undang-undang ITE. Itu kan salah satu bentuk regulasi yang dibuat pemerintah untuk mengatur hal itu. Kemudian juga pemerintah bertanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat. Misalnya tidak menyebarluaskan berita hoak dan sebagainya. Kalau plafon digital tadi, tentunya dia juga bertanggung jawab. Misalnya konten-konten yang tidak sewajarnya, tidak semestinya, dia bisa menghilangkannya, menghapus dan sebagainya. Jadi sebenarnya bertanggung jawab semua, tapi porsinya aja yang berbeda-beda. Oke, paham nih Bu. Jadi antara tiga ini itu sama-sama bertanggung jawab, bersinergi ya Bu ya. Kalau untuk individu ya kita harus lebih cermat lagi bagaimana menggunakan media sosial, lebih arif lagi seperti tadi yang udah Bu Elva sampaikan. Dan untuk pemerintah juga sudah mengandung mengatur undang-undang ya Bu ya. Oke, mengatur undang-undang ITE. Terus kalau untuk platform digital itu lebih bijak lagi untuk memblokir konten-konten yang misalnya bersifat sara, pornografi atau sebagainya, hal-hal konten-konten yang tidak boleh dipertontonkan ya Bu ya. Oke. Nah ini Bu, kalau misalkan dari kita sendiri nih Bu, bagaimana sih cara kita untuk menjaga dan juga merawat nih Bu etika pergaulan di ruang publik dan juga digital? Kita secara individu, mulai dari tadi apa yang kita tulis, kita sebar, kita unggah, kita perhatikan. Kemudian kita menggunakan, walaupun dia dalam kita menyampaikan dalam platform digital misalnya media-media sosial, tapi kan yang berinteraksi adalah manusia. Maka penggunaan bahasa, kemudian kepantasan dan sebagainya, itu juga menjadi hal yang harus dipertimbangkan sebagai kita individu. Oke, kalau untuk saat ini kan misalnya kalau untuk saat ini pengguna media sosial ini udah banyak ya Bu ya, dari semua generasi rata-rata udah punya media sosial ya Bu ya. Oke, nah bagaimana nih Bu peran dari pemerintah? Tadi kan pemerintah juga harus memberikan edukasi ya kepada masyarakat bagaimana cara bermedia sosial yang baik. Nah kalau seperti yang Ibu amati itu apa sih Bu peran pemerintah sejauh ini? Ya, mulai saya lihat sudah banyak iklan-iklan. Kalau ini hoak katanya beritanya, kalau ini baru benar. Kemudian ada bentuk edukasi berkaitan dengan literasi digital, termasuk penggunaan keuangan elektronik. Kan banyak juga ya penipuan melalui akun-akun digital. Nah, itu maka disebut dengan ada kegiatan yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan edukasi berkaitan dengan literasi digital. Kemudian juga tadi memberi sanksi berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran terhadap kejahatan-kejahatan di media digital tadi. Oke, nah ini Bu sebenarnya kan kita juga memiliki hak ya Bu ya, hak kebebasan berpendapat. Nah apakah kebebasan berpendapat ini di media sosial ini boleh dilakukan atau enggak Bu? Kebebasan berpendapat boleh, tapi tidak boleh kebablasan. Oke. Ya, karena kalau kita kebablasan kita banyak melanggar, terutama berkaitan dengan norma, hukum, kemudian hak-hak orang lain. Nah, jangan sampai kebebasan yang kebablasan tadi berakibat terhadap pelanggaran terhadap norma sosial yang berlaku di masyarakat, hukum, kemudian hak orang lain. Itu yang harus menjadi hal yang perlu diperhatikan. Oke, jadi kalau untuk kebebasan berpendapat sah-sah aja, boleh-boleh aja ya Bu ya. Tapi yang kebablasan nggak boleh. Oke, tapi kalau untuk Bu Elva sendiri itu ada nggak sih Bu ini membahas soal ini dengan mahasiswa Ibu tentang media sosial ini, kebebasan berpendapat, tentang bagaimana merawat etika pergaulan di ruang publik dan digital? Iya, ada, karena ada mata kuliah khusus berkaitan dengan literasi informasi. Kita kan mengajarkan bagaimana masyarakat memahami tentang literasi informasi. Jadi nggak asal share dapat langsung disebarkan, tapi informasi yang diperoleh dilihat dulu, dipahami dulu. Kalau memang itu perlu untuk dibagikan dan layak untuk dibagikan. Nah, kemudian apa yang kemudian itu yang poinnya. Kemudian termasuk kalau mahasiswa yang melanggar hak cipta tadi,
Boleh mengambil pendapat orang lain, tapi menyantumkan sumber. Kemudian literasi digital yang berkaitan dengan keuangan. Ada banyak kan kejahatan-kejahatan berkaitan dengan keuangan, termasuk penipuan, judi online, pinjaman online. Bahkan ada kalau mahasiswa terlibat hal itu, kan semua nomor kena telepon. Nah, termasuk saya juga pernah mengalami kena telepon karena dia nggak bayar kan. Nah, itu kan berisiko. Kita juga harus memahamkan mereka berkaitan dengan akibat-akibat dari media-media ini. Nah, jadi jangan, kalau pinjaman kan gampang sekali nih, dengan nomor KTP aja udah bisa minjam duit. Nah, tapi kan resikonya. Oke, dengan foto KTP aja kita udah bisa minjam uang di pinjol ya Bu ya. Tapi nggak pernah lunas jadinya. Karena bunganya banyak seperti itu ya Bu ya. Kemudian semua orang tahu ya. Jadi malu ya Bu ya. Oke deh, nah ini Bu Elva, kita nggak berasa nih sudah di penghujung program Minang Kreatif ya Ibu, menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Boleh nih Bu Elva, apa nih closing statementnya ya pada perbincangan kita hari ini, edisi hari Rabu 6 Agustus 2025 di program Minang Kreatif dengan topik merawat etika pergaulan di ruang publik dan digital. Silakan Bu Elva untuk closing statementnya. Iya, yang poin pentingnya etika pergaulan itu adalah sebenarnya cerminan dari nilai-nilai dalam diri kita. Kalau dilihat dari ruang publik itu terlihat di ruang digital yang kita bisa terbaca ya. Jadi kedua-duanya sama-sama perlu dijaga. Nah, jadi keberadaan kita di dunia nyata di ruang publik dengan keberadaan kita di ruang digital. Jadi kadang orang bisa melihat kita di dua sisi itu. Oke, makasih ya Bu Elva atas waktunya hari ini. Sukses selalu ya Bu Elva. Udah S1, S2, S3, keren banget. Alhamdulillah. Semoga Dila bisa menyusul ya. Amin ya rabbal alamin. Doain ya Bu ya. Insya Allah. Amin. Makasih Bu Elva waktunya. Sukses selalu dan juga untuk karir Bu Elva semoga semakin melejit ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Makasih Bu Elva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sana Pandangan, tadi kita sudah bersama ya dengan narasumber kita, ada Bu Elva Rahma SS MIKOM PhD, merupakan dosen Perpustakaan Ilmu Informasi UNP dan juga dosen di Universitas Terbuka. Dan terima kasih Sana Pandangan yang sudah setia bersama kami ya di kesempatan hari ini, hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025 dalam topik merawat etika pergaulan di ruang publik dan digital. Semoga apa yang disampaikan dengan Bu Elva tadi bermanfaat ya Sana Pandangan dan juga bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Dan Sana Pandangan nanti juga bisa menyaksikan ulang tayangan ini di kanal YouTube RRI Perempat Padang. Dan terima kasih kebersamaannya. Kita masih hadirkan berbagai rangkaian hiburan. Jadi jangan kemana-mana ya. Saya Faridila Arifia akan menemani Sana Pandangan hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi stay terus di RRI Perempat Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Pro 4 RRI Padang.